Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kegiatan kita setiap hari sebelum memulai aktivitas keseharian kita dengan terlebih dahulu menunaikan kewajiban utama kita dalam kehidupan ini, yaitu beribadah kepada Allah, di mana ibadah dalam Islam itu terbagi dua macam. Ada ibadah mahdhah kata sebagian ulama, dan ada yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah tertentu aturannya, tata caranya sudah ditetapkan, tidak boleh dirubah-rubah. Seperti sholat yang baru saja sama-sama kita laksanakan, yakni sholat fardu, sholat subuh yang baru saja kita laksanakan tadi. Itu ibadah mahdhah yang tata caranya tidak boleh dirubah-rubah, seperti yang dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah kegiatan kita sesudah sholat subuh dan sesudah ngaji Al-Quran. Karena ngaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu hukumnya wajib, bukan sunnah, ya, apalagi mubah, bukan. Mempelajari Al-Quran hukumnya wajib, sama seperti sholat fardu, sama fardunya. Dan fardunya tidak fardu ain juga, bukan fardu kifayah. Mempelajari Al-Quran itu fardu ain. Semua orang Islam harus tahu Al-Quran. Walaupun pengetahuannya tentang Al-Quran boleh saja bertingkat-tingkatan, yang satu lebih dari yang lain, itu tidak masalah. Yang penting dia harus pernah mendengar Al-Quran dan tahu ada ayat Al-Quran yang berbunyi begini begitu itu, dan kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita lakukan setelah kita ngaji, setelah kita sholat fardu subuh, kemudian ngaji Al-Quran setiap harinya, lalu kita ibadah lagi, keluar dari masjid untuk kembali ke rumah masing-masing. Yang jadi ibu belanja ke pasar, menyiapkan makanan apa yang akan dimasak untuk keluarganya, dia pergi ke pasar, itu juga ibadah. Memasakkan makanan untuk keluarganya itu ibadah. Lalu anak-anaknya yang sekolah, ya sekolah itu juga ibadah, harus kita niatkan sebagai ibadah. Jangan sekolah niatnya untuk cari uang, jangan, itu salah. Sekolah itu niatnya untuk ibadah. Nanti kita akan dapat pahala dengan sekolah kita. Kalau kita sholatnya niatnya untuk mencari ibadah, mencari duit, mencari uang, nanti kalau kita sudah selesai sekolah ya terus cari kerjaan. Ya, cari kerjaan terus dapat duit. Nah, terus nggak ngaji lagi karena sibuk kerja. Waktu belum jadi anggota dewan masih sempat ke sini ngaji. Begitu nanti sudah jadi anggota dewan, nggak akan pernah kelihatan lagi nanti. Lihat aja, ya. Makanya hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai dunia ini menipu kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan surat yang sedang kita pelajari atau sedang kita ulangi mempelajari yang lebih mendalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nukira fin nakur fadzalika yawma idzin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir.
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. Kemarin sampai di ayat 14 ya. Udah ayat berikutnya ayat yang ke-15. Tsumma yatma'u an azid. Ini tsumma, kemudian yatma'u, dia sangat menginginkan, an, bahwa azida, aku menambah, aku akan menambah. Azida ini fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madinya zidtu. Ya. Jadi kata Allah, orang yang benar Al-Walid bin Al-Mughirah itu, dia sudah kami beri harta yang banyak. Bukan hanya harta yang banyak, anaknya pun banyak. Karena ada orang kaya raya gak punya anak. Walid bin Al-Mughirah ini udah punya harta banyak, kaya raya, anaknya juga banyak. Dan semuanya syuhuda, selalu hadir di dekatnya, selalu ada. Kemana saja bapaknya pergi, ikut dia. Kalau diteruskan ya, menyaksikan. Ini kalau diteruskan, tapi bukan tafsir ini, bukan tafsir. Jadi jangan dianggap ini sebagai tafsir, ini omongan saya. Jadi anak-anaknya Walid bin Al-Mughirah ini, kemana saja bapaknya pergi, dia ikut. Pokoknya apa yang dilakukan oleh bapaknya selalu dia ikuti. Jadi kalau sampai sekarang ini, kalau kita sampai sekarang, bapaknya jadi pejabat, kepala, ya, anaknya juga harus jadi kepala. Wah, kayak gitu. Kepala apa ya? Kepala ndas itu loh. Itu. Kalau bahasa Jawanya ndas. Gitu. Nah, jadi itu Walid bin Mughirah itu. Ya. Dan anak-anak yang selalu hadir, yang selalu menyaksikan bapaknya dimanapun bapaknya ada. Bapaknya ada di bidang bisnis, anaknya juga. Bapaknya di bidang politik, anaknya juga. Padahal dulu bilang katanya tidak mau berpolitik. Ngapusi toh. Wa mahattu lahu tamhida. Wa mahattu, dan aku sudah menghamparkan lahu kepada dia, tamhida, dengan sebenar-benar menghamparkan. Maksudnya, dan aku Allah sudah menambahkan lagi harta bendanya, kesenangan hidupnya. Bukan menambah harta saja, menambah umurnya juga. Kami pun sudah menghamparkan lahu kepada dia, tamhida, dengan sebenar-benar menghamparkan. Itu kalau dalam terjemah Kementerian Agama ayat 14 ini diartikan ini loh. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Itu terjemah Kementerian Agama. Wa mahattu, dan aku sudah memberi kelapangan hidup lahu kepada dia, baginya, tamhida, dengan seluas-luasnya, dengan selapang-lapangnya. Jadi hidupnya itu serba enak sudah. Serba enak itu Walid bin Al-Mughirah itu. Karena dia punya segalanya, dia harta punya, pengikut punya, pendukung punya, anak buah punya, banyak. Jadi kalau ada yang menghalangi apa yang dia mau, dia akan berusaha untuk menghilangkan yang menghalangi itu tadi. Zaman sekarang juga ada itu kayak gitu. Pengen anaknya ini jadi, undang-undangnya nggak boleh, rubah undang-undangnya, gitu ya. Jadi itu yang itu jangan kita tiru, ya, jangan ditiru. Kemudian pada ayat selanjutnya bukan hanya wa mahattu lahu tamhida. Ayat berikutnya berbunyi, ini ayat yang ke-15, tsumma yatma'u an azid. Ini bacanya begitu ya. Tsumma, kemudian, bukan summa, bukan begitu.
Summa pendek. Yatma'u, yatma'u. Ini qalqalah kubra. Yatma'u an, idhar karena di belakangnya ada alif ya, huruf idhar ini. An azid, tulisannya azida, membacanya azid. Azid gitu. Jadi maksudnya summa kemudian yatma'u dia menginginkan. Ini dari kata yatma'u, ini dari kata ini loh Pak. Ini sudah saya buatkan. Nah, yatma'u ini fi'il mudhari. Nih di sini terangkan juga ini. Nih. Summa dulu. Ini kan ini huruf dulu nih. Ini summa ini huruf, yatma'u ini fi'il kata kerja, an ini huruf harf al harfu, azida ini fi'il. Nah, sambil mengingat-ingat pelajaran bahasa Arab yang dulu sudah pernah saya sampaikan, baru basicnya, dasarnya itu pun belum selesai. Ya, saya menunggu nanti aja kalau Saiful sudah lulus. Nah, ya, dia akan, saya suruh dia baca, kamu belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Ya, buku apa yang kamu pelajari di pondok? Dia sebutkan namanya. Oh, aku punya buku itu. Apa lagi? Ini. Oh, aku juga sudah punya. Terus apa lagi? Ini. Oh ya, kamu pelajari sungguh-sungguh ya, supaya kamu betul-betul mengerti bahasa Arab. Nanti kamu tularkan sama teman saudara-saudara kamu di Sampit sana ya. Jadi kita mengenal dalam Al-Qur'an itu, dalam hadis juga dan dalam bahasa Arab bahwa kata dalam bahasa Arab hanya ada 3 jenis. Kata yang pertama disebut harf, al-harfu, harfun atau al-harfu, harf atau huruf kalau bahasa Indonesianya yang gampang. Huruf yaitu susunan kata, susunan abjad yang tidak bisa dipahami secara tersendiri. Tanpa ada kawannya tidak bisa dipahami. Ya, kemudian yang kedua fi'il, kata kerja. Itu adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau pekerjaan yang berhubungan dengan waktu. Ya, jadi ada kata-kata kerja masa lampau, kata kerja lempak, ada kata kerja sekarang atau sedang berlangsung atau yang akan datang, dan ada kata kerja perintah maupun larangan. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, itu ya. Lalu ada lagi yang namanya isim. Nah, sini enggak ada isimnya ini. Ini huruf, fi'il, huruf lagi, fi'il lagi. Nih, huruf-huruf ini tsumma ini huruf apa? Harfu ataf, harfu atfin, harfu atof, huruf atof kalau bahasa kita orang-orang yang belajar bahasa Arab, anak-anak santri-santri biasa mengatakan huruf atof. Huruf atof itu kata sambung yang sifatnya mabniyun, tetap. Summa ini enggak boleh dibaca, enggak akan berubah menjadi summi atau summu, enggak bisa. Summa ya summa, selamanya mabni, dia tetap begitu. Summa kemudian ya mabninya alal fathi, di atas fathah. Huruf terakhirnya ini fathah ya. Kemudian yatma'u ini fi'lun mudhari'in, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau perbuatan yang akan berlangsung dan sedang berlangsung. Makanya di sini disebut fi'il mudhari, dan fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari yang marfu'un, marfu, yang huruf terakhirnya di dhammah, ini arti marfu ya. Kemudian wa alamatu raf'ihi dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia fi'il mudhari yang marfu. Ya, karena marfu itu belum tentu akan selalu dhammah, nanti bisa bentuk yang lain, bisa wawunun ya, bisa dan sebagainya. Kemudian dan ini kata-kata yatma'u bukan hanya fi'il mudhari, ini fi'il mudhari wal fa'il dan pelakunya. Ada pelakunya di sini, dalam kata ini ada tersirat kata pelakunya, subjeknya. Yang pelakunya tadi berupa dhamir, berupa kata ganti. Kata gantinya pun tidak kelihatan di sini. Kata ganti kan ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Masih ingat apa pelajaran dulu ya? Nah, ya, kalau yang lupa ya lupa. Ingat. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab ada 14. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada 3. Saya,
dia, ada 4 ya, saya, dia, kamu, mereka. Saya, dia, kamu, mereka. Kamu ada 2 macam kalau pada bahasa Arab. Kamu 1 orang, kamu 2 orang, kamu banyak. Kamu 1 orang anta, kamu 2 orang antuma. Kamu banyak orang antum. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan ada 3 juga. Kamu laki-laki anti. Kamu kamu perempuan anti, kamu berdua perempuan antuma. Kamu banyak perempuan kamu perempuan yang banyak itu antunna. Itu bahasa Arab. Ya. Dia dalam bahasa Arab ada huwa, huma, hum. Dia 1 orang, huma dia 2 orang, mereka berdua, hum mereka banyak orang. Ya, kalau perempuannya huwa, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Hiya dia 1 orang perempuan, huma dia 2 orang perempuan, mereka berdua. Yang kalau banyak mereka para perempuan hunna. Ya itu. Nah ini di sini kan nggak ada huwa, nggak ada 14, yang 14 tadi ana huwa, huma, hum nggak ada, hiya, huma, hunna nggak ada, antum, antuma, antum nggak ada, hiya, anti, antuma, antunna nggak ada, ana, nahnu nggak ada. Makanya di sini disebut wal fa'il, dan pelaku dari perbuatan yatma'u ini itu dhamir berupa dhamirun yang jawazuhu dhamirun dhamirun jawazan, ya, dhamir yang namanya dhamir jawaz gitu ya. Ini dalam bahasa Arab ini istilah dalam bahasa Arab. Yang takdiruhu kepastiannya, ketetapannya huwa. Jadi fa'ilnya itu huwa. Di sini ada kata huwa tapi tersirat. Mustatir namanya, tersembunyi. Jadi yatma'u itu artinya dia sangat ingin. Nah, yatma'u ini kan fi'il mudhari dari kata ini nih. Toma'a, fi'il madhinya itu toma'a. Toma'a yatma'u, toma'an, ini masdarnya, atau toma'iyatan, ini masdar ghairu mimnya, matma'an, ini dhamir masdar mimnya, ini masdar ghairu mim, ini masdar mimnya. Terus isim fa'ilnya tami'un. Yatma'u ini berasal dari kata tomi'a, bukan toma'a ya, tomi'a. Itu bahasa Indonesianya tamak. Gitu loh. Dia tamak, dia sangat ingin. Jadi kalau Allah menggunakan kata tamak itu artinya orang itu sangat kepingin. Itu ya. Sebentar ini tadi tapi tomiun, kemudian matmuun, itma, la tatma, matmaun. Isim alatnya enggak ada ya. Adapun di sini ada kata berikutnya an azid, an huruf azid ini juga sama. Huruf ini arti kalau tadi di depan tadi summa huruf ataf, an sini adalah harfu masdari. Ada yang bilang begitu di para ulama ahli bahasa Arab. Ada yang bilang ini bukan huruf masdar saja, bukan huruf masdariyah, bukan, atau huruf masdar saja. Ya, tapi ini juga wanasbin, ya, dan huruf nasab. An itu huruf nasab yang mabniyun, dia juga tetap. An ini selamanya akan berbunyi an, enggak bisa berubah menjadi in, menjadi enggak bisa. Makanya dikatakan mabni, tetap alas sukun, berada di atas sukun. Huruf terakhirnya itu disukun, enggak bisa dirubah jadi dhammah, fathah, kasroh, enggak bisa. Ya. Wa fi'lun mudhari. Nah, azida ini fi'il mudhari ini. Ya, fi'lun mudhari'in, fi'il mudhari, tapi bukan yang marfu, dia mansubun, yang dinasab, yang huruf terakhirnya tidak sukun tapi tidak dhammah seperti marfu, tapi di fathah karena dia adalah huruf nasab. Ya, huruf nasab itu di fathah, salah itu tandanya ya. Bi'an dengan sebab karena fa'iluhu, pelaku dari perbuatan azid ini mustatirun, tersembunyi. Nah, kata ini an azid dalam bahasa disebut
disebut masdar muawwal. Wal masdar muawwal, dan kata a ini semuanya itu min dari an, kata an wal fi'li, an wal fi'li mansubin, ya. Jadi masdar muawwal ini berasal dari kata an dan fi'il mansub, ya, binazail khafat, dengan meniadakan huruf khafatnya, ya. Jadi itu istilah bahasa Arab, ya. Kita kembali ke sini tadi. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia selalu menginginkan agar aku Allah menambah. Jadi dia sudah kaya raya. Walid bin Mughirah ini sudah kaya raya, dan sifat orang yang kaya raya semuanya itu mirip Walid bin Mughirah. Al-Qur'an itu, Pak, Bu, isinya itu sudah terdapat di dalam Al-Qur'an itu segala sifat manusia. Itu ada di sana semuanya. Tidak ada yang enggak disebut dalam Al-Qur'an. Mau bicara tentang sifat manusia ada dalam Al-Qur'an. Kelakuan manusia, perilaku manusia ada dalam Al-Qur'an. Yang baik maupun yang buruk semuanya ada disebut dalam Al-Qur'an. Jenis manusia juga begitu. Jenis manusia yang baik, yang buruk juga ada. Jenis manusia yang munafik, yang baik juga tidak, dibilang baik juga enggak, dibilang buruk juga enggak. Itu orang munafik, tengah-tengah, abu-abu gitu. Antara baik dan tidak, itu orang munafik. Nah, ayo kita menjadi orang yang baik, benar-benar baik, yaitu orang yang beriman sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang yang kufur atau orang yang kafir atau yang tidak beriman, jangan. Ya, dan juga jangan menjadi orang yang abu-abu. Iman enggak, kafir enggak, jangan. Ya. Nah, yang abu-abu yang berkata, kalau pakai baju abu-abu enggak apa-apa. Ini baju saya abu-abu kebetulan hari ini, karena ini lama enggak aku pakai. Aku pengen pakai baju abu-abu karena ini bukan hari Jumat, ya. Kalau Jumat bagusnya pakai yang putih. Nah, ini ada baju abu-abu ada banyak ini. Nah, kalau pakai baju abu-abu enggak apa-apa, jadi orang yang abu-abu dalam tanda petik, orang abu-abu. Jangan, itu orang munafik itu. La ilaha ula'i wa la ilaha ula, kata Allah. Orang munafik itu tidak kepada mereka orang beriman, wa la ilaha ula'i, dan tidak berpihak kepada mereka yang kafir. Mau dibilang orang beriman enggak bisa, dibilang orang kafir juga enggak bisa. Ya, walaupun nanti di akhirat tempatnya orang munafik itu sama dengan tempatnya orang kafir, di neraka. Bahkan bukan hanya cukup di neraka, di dasar neraka. Di neraka yang paling bawah. Lebih jahat daripada orang kafir, orang munafik itu. Orang munafik itu ya menusuk dari dalam. Dipercaya, mengkhianati, itu orang munafik itu. Berbicara bohong. Kalau berbicara bohong. Nabi mengatakan ayatul munafik, tanda orang munafik itu dalam sebagian hadis beliau mengatakan salah satun. 3. Ayatul munafiki salah satun. Yang di tempat yang lain beliau mengatakan ayatul munafiki arba'ah. Tanda orang munafik itu ada 4. Waktu beliau bilang tanda orang munafik ada 3. Yang pertama adalah idza haddasa kadzaba. Yang pertama kalau dia berbicara dia bohong. Tuh. Yang kedua wa idza apa? Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji akhlafa. Dia akhlafa. Dia mengingkari janji. Terus yang ketiga wa idza tumina wa idza utumina, dan apabila dia diamanati, dipercayai, khana, dia berkhianat. Itu tanda orang munafik. Kalau Nabi waktu mengatakan 3 itu saja. Lalu di kesempatan lain beliau mengatakan ayatul munafiki arba'ah. Tanda-tanda orang munafik ada 4. Yang pertama idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia mengingkari janji. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya dia berkhianat. Yang keempat wa idza khosama fajaro, dan apabila dia bersaing, bertanding, bertengkar, fajaro, melampaui batas, curang. Itu tanda orang munafik. Itu tadi contohnya seperti Walid bin Mughirah zaman dulu. Kalau ada orang menghalangi maunya dia, apa yang menghalangi? Aturan dirubah.
gitu. Itu Walid bin Mughirah. Yang saya ngomong Walid bin Mughirah loh ya. Jangan salah paham itu. Kita bicara tentang Walid bin Mughirah kok. Ya. Nah, kemudian diterangkan dalam tafsirnya ya. Tadi yang terakhir kita sebut an azid itu masdar muawwal min dari an wal fi'li mansub. Nah, terus ini juga ada an azida. Nah, kata azida dalam tasrif istilahi enggak ada. Ini nih tafsir yang ke samping tafsir istilahi ya. Dari kata zada yazidu zaidan ziyadatan mazidan mazidatan zaidun mazidun zid. Perintah, tambahilah dalam Al-Qur'an itu. Hal mim mazid. Nah, ini ada mazid juga ini, mazidun, ini mazidun. Kalau yang menambah zaidun, kalau yang ditambah mazidun atau tambahan ya. Kalau yang dalam kata Al-Qur'an itu apa? Depannya itu Pak Amir bunyinya apa? Bukan bunyi ayatnya depannya itu langsung menuju ke ayatnya itu loh. Astagfirullahaladzim. Apa? Wa taqulu hal mim mazid. Ini dalam Al-Qur'an. Saya bawa saudara ke sana ya. Dalam surat Qaf ya, surat Qaf itu ya. Surat ke-50 di ayat-ayat belakangan. Nah, di sini. Ini loh. Dalam Al-Qur'an ada mazid ini. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Apa itu yauma? Di depannya ada kata-kata ini loh. Qafal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza syai'um mazid. Ya. Majid. Nah, itu ini loh. Nah, di belakangnya di ayat yang ke-16 ini berbunyi gini. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Nah, di sini loh. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kamu hai manusia akan selalu tiap hari itu diawasi oleh Raqib Atid yang selalu mencatat, mengawasi perbuatanmu dan mencatat apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu omongkan. Tapi yang kamu batin nggak bisa dicatat oleh malaikat. Tapi Allah nanti yang akan ngurus. Ya. Waja'at dan sampai datanglah kepada kamu hai manusia sakaratul maut. Ya. Waktu dicabutnya nyawamu bil haq dengan benar. Sakratul maut itu adalah sesuatu yang benar. Zalika itulah sakratul maut. Ya, itulah dia sakratul maut itu tadi. Ma kunta minhu tahid. Apa yang kamu selalu ada minhu dari dia tahidu lari. Kamu selalu menjauhi lari dari sakratul maut. Padahal nggak bisa. Orang berusaha lari dari kematian, kalau sudah waktunya mati ya mati, nggak bisa. Nah, terus ini dia. Wa nufikha fis-sur dan ditiuplah pada hari itu sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang dijanjikan, hari kiamat yang dijanjikan. Nah, kalau sudah datang hari kiamat kata Allah, Waja'at kullu nafsim ma'aha sya'iku wa syahid. Dan datanglah setiap orang bersama orang itu satu penggiring dan satu penyaksi. Satu yang menggiring dan satu yang menyaksikan. Ada dua malaikat. Setiap manusia datang menghadap kepada Allah dikawal dua malaikat. Ya.
Lalu kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh-sungguh kamu dulu hai manusia waktu di dunia fi ghaflatin dalam keadaan lalai min hadza, dari hari kiamat ini, dari hari yang dijanjikan ini. Nih, kita jangan lupa sama hari kiamat. Baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sughra dan kiamat besar, kiamat kubro. Kamu jangan lupa. Ingat, selalu diingat tuh, kamu akan mati suatu saat dan kamu akan jumpa dengan hari kiamat. Yang sekarang ini kamu lalai kata Allah. Nanti kalau sudah datang hari kiamat kata Allah, fakashafna anka ghita'ak, maka kami pasti membukakan dari kamu yang menutupi kamu, tutupmu, sesuatu yang menutupi kamu. Ghita'un, sesuatu yang menutupi kamu. Kita enggak bisa lihat akhirat, kita enggak bisa lihat neraka karena masih ditutupi oleh Allah. Itu kata Allah. Nah, tapi nanti kalau sudah di hari kiamat, fabasarukal yauma hadid, maka pandangan matamu di hari itu tajam. Kamu di hari kiamat bisa melihat apa-apa. Yang di neraka juga bisa melihat kemana-mana, yang di surga juga bisa melihat kemana-mana. Tuh, ya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan berkatalah temannya malaikat yang menemani manusia tadi kepada Allah, malaikat yang menggiring dan menjadi saksi, berkata, hadza ma ladayya atid, inilah dia apa yang ada padaku wahai Allah. Atidun, ini yang ada padaku. Ini kalau dalam tafsir ini, tafsir ringkas ini ya, kita cari di sini ayat 17 tadi ya, Fahim. Ada ma ladayya atid 17 ya. Oh 23. Nah. Wa qala qarinuhu, dan berkatalah kawannya, wa qala qarinuhu al muwakkalu bih minal malaikah. Qarin itu adalah malaikat. Karena kata-kata qarin kadang-kadang artinya jin yang menemani manusia. Jadi setiap kita ini punya satu malaikat yang selalu mengawal kita dan punya satu jin yang selalu menemani kita. Kemana saja kita pergi, kita selalu diikuti oleh jin itu. Yang namanya qarin. Jin korin, jin apa jin korin, itu ya. Ada korin yang minal malaikah, dari golongan malaikat. Malaikat yang menawi manusia mengatakan kepada Allah, hadza ma ladayya, inilah apa yang ada padaku. Hadza ma ladayya atid, inilah yang ada padaku, sesuatu yang selalu siap sedia. Jadi malaikat lapor, ya Allah, ini sudah ada padaku sesuatu yang sudah selalu kusiapkan. Ini tulisan malaikat tentang apa yang manusia tadi lakukan dan apa yang manusia tadi ucapkan. Yaitu ada padaku min atid min amalihi, dari perbuatan manusia ini, perbuatan dia yang hadirin, yang selalu ada hadir, dunan naksin wala ziyadatin, dan tidak ada, tanpa ada pengurangan dan tidak pula penambahan. Pokoknya catatan amal perbuatan manusia ini apa adanya ya Allah. Ini ya Allah, ni maladayya atid. Itu. Terus apa kata Allah? Ini di ayat berikutnya. Ini ya, kita tamasya ke sini dulu. Apa kata Allah kepada malaikat tadi? Setelah malaikat melaporkan, ya Allah, inilah apa yang ada padaku dari perbuatan dia yang selalu aku catat dengan sempurna tanpa penambahan dan pengurangan. Lalu Allah bilang begini, Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Alqiya, lemparkanlah oleh kalian berdua, hai malaikat Raqib Atid, ya, fi jahannam, ke dalam neraka jahannam, kulla, semua, kafarin, orang yang sangat kafir,
anidin yang sangat melewati batas. Bukan hanya orang yang sangat kafir yang melewati batas, di belakangnya ada lagi manna'il lil khair, orang yang selalu sangat menghalang-halangi. Ini semua isim tabdil nih ya. Lil khair, kepada kebaikan. Kemudian mu'tadin, dia orang yang melampaui batas. Muribin, orang yang ragu-ragu. Jadi ada 4 sifat manusia yang pasti masuk neraka. Pertama, yang orang manusia yang sangat kafir. 2, manusia yang sangat kafir kepada Islam. Kedua, sangat sangat menentang kepada Islam. Yang ketiga, sangat menghalangi kepada Islam. Ada 5. Saya ulangi, yang pertama orang yang sangat kafir kepada Islam. Yang kedua, orang yang sangat menentang kepada Islam. Yang ketiga, orang yang sangat menghalang-halangi kepada Islam. Yang keempat, orang yang sangat melampaui batas dalam perbuatannya terhadap Islam. Kemudian muribin, orang yang sangat ragu-ragu kepada Islam. Ini semuanya akan masuk neraka jahanam. Di dalam tafsir ini tadi diterangkan al-qiyafi jahannama kulla kaffarin anid. Ini tafsirnya ini Pak. Wa yaqulullahu, dan akan berkata Allah lil malakaini, kepada 2 malaikat yang disebut di depannya itu as-sa'iq wasyahid ya. Wajaat kullu nafsim ma'aha sa'iqu wasyahid. Allah akan berkata kepada malaikat yang menggiring orang tadi dan yang menyaksikan orang tadi. Apa kata Allah? Al-qiyafi jahannam, masukkanlah oleh kalian berdua, hai Pak malaikatku, fi jahannam, ke dalam neraka jahannam, kulla kafarin anid, kulla kafurun lil haqqi, kulla kafurin lil haqqi, semua yang kafir kepada kebenaran, kepada al-haq, kepada al-Islam, kepada Al-Qur'an. Yang kemudian bukan hanya kulla kafarin, kemudian juga kulla kafarin anid mu'anidan lahu, mu'anidun lahu, orang yang menentang kepada kebenaran, kepada Islam. Terus manna'il lil khair katsirul man'i lima aujabahullahu alaihi min haqqin. Al-qiyafi jahannam kulla kafarin anid. Terus apa tadi? Al-qiyafi jahannam kulla kafarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib. Manna'il lil khairi diartikan katsirul man'i, sangat banyak menghalangi. Menghalangi apa? Lima aujaballahu alaihi, terhadap apa yang Allah wajibkan kepada dia, min haqqin, dari segala hak, dari setiap hak. Hak seorang manusia, hak dari Allah kepada manusia, kewajiban manusia atau haknya Allah adalah apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Jadi kalau Allah memerintah kita, itu sudah haknya Allah itu. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita puasa, Allah menyuruh kita sedekah, infak, zakat. Itu haknya Allah. Kewajiban kita menjalankan perintah Allah. Ya. Nah, manusia yang akan masuk neraka adalah manusia yang selalu atau banyak menghalangi semua yang Allah wajibkan kepada dia dari kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Bukan hanya kulla kafarin anid, ya, terus manna'il lil khair, tapi juga mu'tadim murib, mu'tadim mutajawazin li hududillah, orang yang menerjang batas-batas Allah. Ya. Itu kulla kafarin anid manna'il khairi mu'tadin, orang yang melampaui batas, yaitu orang yang menerjang kepada batas-batas Allah. Batas-batas Allah tidak boleh kita terjang. Jangankan batas-batas Allah, batas-batas yang dibuat manusia oleh undang-undang lalu lintas, itu saja nggak boleh kita langgar kok. Kalau kita langgar itu ditilang ya. Sekarang ini di Jakarta itu orang takut sudah ngebut di jalan tol, ada tilang elektronik. Dia menyangka nggak apa-apa, ngebut. Pas waktunya bayar STNK baru ada sekian, denda 500.000. Nanti diuraikan itu sama foto kita waktu kita melanggar itu. Kamu pada hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian, kamu nggak pakai seat belt.
Nah, ketahuan di situ. Tapi saya belum pernah lihat, belum pernah lihat. Cuma ceritanya polisi-polisi lalu lintas itu kan. Jadi kelihatan itu, jelas fotonya. Enggak bisa, sangat tajam sekali itu kamera. Mahal itu harganya itu. Ya. Jadi itu aturan lalu lintas kita terjang, kita kena konsekuensi ya. Ditilang ini 500.000 satu pelanggaran. Menerjang marka 500.000. Oh yo, piye coba? 500.000 berapa kali, tinggal 10 kali ya 5 juta Pak. Denda 5 juta lebih mahal daripada STNK-nya jangan-jangan itu. Nah, jadi begitu juga nanti di akhirat Allah akan membalas, menghukum orang yang mutazawazun li hududillah. Mutajawazin li hududillah, orang yang menerjang batas-batas Allah. Bukan hanya kulla kafarin anid, ya, kulla kafarin anid, tapi juga manna'ilil khair, mu'tadin murib. Murib orang yang ragu-ragu, yaitu syakin, orang yang ragu-ragu, fima yukhbiru bih, atau fima yukhbaru bih, apa yang dikabarkan kepada dia, min wa'din aw wa'idin, dari janji Allah, aw wa'idin, atau ancaman Allah. Jadi semuanya akan dimasukkan ke sana. Ya. Alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Terus kata Allah di ayat berikutnya, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil adzabis syadid. Orang yang ini tadi semuanya ini adalah orang yang menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Maka lemparkanlah oleh kalian berdua, hai malaikat, dia ini, orang ini, fil adzabis syadid, di dalam azab yang mengerikan, yang amat sangat. Tuh. Terus kata korinnya, ini korin yang kedua ini korin lain lagi nih. Nih, di sini ada kata dua, ada dua kata korin ya. Kita lihat di tafsir 27 ayat 27 nih. Nih. Ya. Qala qarinuhu, berkatalah temannya, yang kali ini minasyayatin, teman dari bangsa setan yang mutabarrian, yang mau berlepas diri minhu, dari dia. Setan ini Pak, di dunia sekarang kerjanya itu merayu kita, membisik-bisikkan kepada kita, gak usah sholat, gak usah ngaji, tidur, enak, gak usah dengerin omongannya Sugeng itu, gak usah dengerin. Dia bikin sakit hati aku kok, gak usah dengerin. Itu setan yang menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi nanti di akhirat dia berlepas diri. Berkatalah setan itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalim ba'id, akan tetapi dia sendirilah waktu di dunia dulu dalam kesesatan yang jauh, anil haqqi, dari kebenaran. Jadi nanti setan akan berlepas diri Pak. Di dunia ini dia merayu-rayu manusia supaya jangan mau memperhatikan Al-Quran, jangan bersahabat dengan Al-Quran, jangan ngaji, jangan mendengarkan pengajian. Jadi yang melarang kita pengajian itu temannya setan. Itu naik, gitu aja kita. Ya. Lalu kata Allah kepada setan yang membela diri ini, Allah bilang begini, qala la takhtasimu ladai. Berkatalah Allah, janganlah kalian berselisih, berbeda pendapat, bertengkar, ladaiya, di hadapanku, wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, padahal sungguh-sungguh aku dulu waktu di dunia sudah mendahulukan ilaikum, kepada kalian semua, baik setan maupun jin maupun manusia, bil wa'id, dengan ancaman ini, bahwa kalau kamu tidak mau nurut sama aku, sama Allah, kamu akan diancam oleh Allah dengan masuk neraka jahanam. Allah bilang, ma yubaddalul qaulu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid, tidaklah akan dirubah perkataan di hadapanku, dan tidaklah aku mendolimi kepada hambaku. Jadi kalau ada manusia dimasukkan dalam neraka, bukan karena Allah zalim, kejam kepada manusia, bukan. Allah sangat sayang, sangat kasih kepada manusia ini. Tapi manusia ini yang diomongin gak mau. Dibilang jangan begini malah dilakukan.
Disuruh begini malah enggak dilakukan. Gitu sih. Ya, sehingga kata Allah, yauma naqulu li jahannam, pada hari itu kami berkata kepada neraka jahanam. Nanti Allah akan berkata kepada neraka, halim talati, apakah kamu hei neraka jahanam sudah penuh? Watakulu, dan menjawablah neraka. Jadi neraka juga akan bisa ngomong, Pak. Hal mim mazid, adakah masih ada dari tambahan? Apakah masih ada tambahan? Ya Allah, apa masih ada tambahan? Padahal waktu itu semua manusia dan jin yang kafir, yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka jahanam, itu semua sudah masuk ke dalam neraka. Itu Allah tanya kepada neraka, hei neraka, kamu sudah penuh apa belum? Padahal Allah sudah tahu. Bukannya Allah tak tanya begitu, bukan karena Allah nggak tahu. Ini bukan pertanyaan Allah kepada neraka bahwa Allah itu tidak tahu, bukan. Jangan dipahami seperti itu. Allah ingin menerangkan kepada manusia, ini loh nanti di akhirat Allah akan ngomong kepada neraka. Halim talati, apakah kamu sudah penuh? Watakulu, dan menjawablah neraka jahanam, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Terus teriak-teriak kata Rasulullah SAW menerangkan ayat ini. Nanti neraka begitu ditanya oleh Allah, halim talati, apa kamu sudah penuh? La tazalu, tiada henti-hentinya neraka akan berkata, hal mim majid, hal mim majid, hal mim majid. Terus ngomong gitu terus malaikat. Sampai kapan? Sampai Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka jahanam. Gitu kalau telapak kaki manusia. Jangan bayangkan telapak kaki Allah seperti telapak kaki kita loh ya. Nah, dalam hadis diterangkan sampai Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka baru diam dia. Tapi sekali-sekali kalau Nabi atau Al-Quran menceritakan sifat Allah, jangan sampean bandingkan dengan manusia. Allah punya tangan, jangan dibandingkan tangannya Allah seperti tangannya manusia, jangan. Itu kita enggak gitu kalau bahasa Solo, enggak sampai pikiran kita. Ya, jadi ini hanya kiasan saja. Allah akan meletakkan telapak kakinya, baru neraka itu diam. Nah, kembali ke surat ini ya. Hal mim majid di sini, kok an ajidah di sini nggak ada, ya. Tapi di belakangnya sini ada. Ini tasrif lughawi namanya. Ada kata-kata an, ini tambahan saja huruf aji, ini pokoknya ada di sini. Ajidah dari kata ini, zada, zadu, zadat, zadata, zadna, zatta, zatuma, zattum, zatti, zattuma, zattunna, zittu. Mestinya gitu. Atau sini ditulis zattu, zadna. Nah, ini yang fiil madhi. Yang fiil mudhari tasrif lughawinya beda lagi. Yazidu menjadi yazidani, yaziduna, tazidu, tazidani, tazidna, tazidu, tazidani, taziduna, kemudian tazidina untuk anti, tazidani, tazidna untuk antunna, azidu untuk ana, nazidu untuk nahnu. Jadi di sini katanya. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin agar aku menambah. Wal makna dan makna ayat ini, tsumma yatma'u an azid, tsumma kemudian yatma'u dia sangat menginginkan, yarju sangat mengharapkan, an azid bahwa aku menambah lagi. Maksudnya yaitu Walid bin Mughirah Muhammad, dia ingin an azidahu bahwa aku menambah kepada dia malan, harta lagi, wa walada dan anak lagi, wa tamhidan dan kelapangan hidup, keluasan hidup ini. Ini sama dalam tafsir Ibnu Abbas juga begitu. Tsumma yatma'u kemudian dia sangat menginginkan. Siapa yang sangat menginginkan? Walid bin Mughirah itu. An azid bahwa aku menambah, yakni fi malihi aku menambah hartanya, wa huwa padahal dia sini dia mendurhakai aku, wa yakfuru bi dan dia mendurhakai, dia kafir kepada aku. Nah, dalam tafsir yang ringkas dikatakan tsumma yatma'u an azid, kemudian dia sangat menginginkan ma'a kufrihi bersamaan dengan kekafirannya, bi kepadaku, an azidahu bahwa aku menambah kepada dia, ba'dama a'taituhu sesudah aku memberikan kepada dia, min dzalika kullihi dari semua itu seluruhnya. Aku sudah kasih dia harta banyak, anak banyak, sukses semuanya, kaya semuanya, masih kepingin lagi dia.
dapat tambahan. Ya seperti sekarang ini kan banyak model kayak gitu. Udah anak sudah punya banyak, laki ada, perempuan ada. Udah tambah kenikmatan, semuanya jadi orang kaya atau jadi pejabat. Masih ingin lagi apa? Ya naik lagi jabatannya sampai mentok nomor 1 kalau bisa. Nah, itu sifat Walid bin Mughirah. Ada zaman sekarang yang kayak begitu. Mudah-mudahan sifat itu tidak ada pada kita, gitu loh ya. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.